Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang menghitung nilai K dari data urin dengan menggunakan metode Are dan Red. Saya Lydia Novianti Afifah. Saya Lala Silang Sudawati. Saya Cynthia Chandra Kapiani. Kami dari Farmasi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari data ekskresi urin. Sampel urin sering dipakai dalam studi FK untuk mempelajari disposisi obat dan untuk menentukan tetapan laju eliminasi K, waktu paruh T setengah, clearance total CLT. Namun dengan data urin kita tidak bisa menghitung PD, CM bisa dihitung dengan data darah. Selanjutnya syarat metode urin valid. Minimal 10% obat diekskresikan dalam bentuk utuh di urin. Dilakukan water loading supaya kondisi tidak dehidrasi. Penetapan kadar obatnya harus spesifik atau selektif. Diperlukan pengosongan kandung kemih secara sempurna. Biasanya digunakan kateter sehingga air secara difusi pasif akan mengalir keluar sendiri. Bila urin tidak segera dianalisis, jika sampel 20-50 ml distabilkan dengan toluen sebanyak 0,5-1 ml. Dibekukan, toluen mencegah oksidasi urin. Semua sampel urin harus dapat dikumpulkan. Dalam sampel urin yang penting jumlah obatnya bukan kadar obatnya. Lamanya pengambilan cuplikan urin 7-10 kali T setengah. Pertama, metode R. Ini contoh soalnya. Diketahui ada waktu dan DU atau kadar obat dalam tubuh. Waktunya ada 0,25, 0,5, dan 1. DU-nya 160, 140, dan 200. Untuk menghitung nilai K-nya harus menghitung DU kumulatif. DU kumulatif yaitu jumlah obat yang terakumulasi dalam urin. Kemudian menghitung DU tahingga dikurangi DU kumulatif menjadi nilai R. Selanjutnya menghitung log. Log yaitu untuk menghitung nilai K dengan rumus regresi linear. Untuk menghitung dosis kumulatif yaitu dosis saat itu ditambah dosis sebelumnya. Dosis sebelumnya tidak ada, jadi ditulis 160. Selanjutnya dosis kedua 140 ditambah 160 jadi 300. 200 ditambah 140 jadi 340. Dosis tahingga. Dosis tahingga yaitu dosis kumulatif paling besar, yaitu 340. Jadi semuanya 340. Dikurangi dosis kumulatif yaitu sampai 160, 300, 340. Dikurangi 160 yaitu 180. 340 dikurangi 300 menjadi 40. Dan 340 dikurangi 340 menjadi 0. Kemudian hasil R ini dilogkan. Caranya klik log, kemudian 180 sama dengan 2,25. Log 40 sama dengan 1,60. Kemudian log 0 tidak ada. Untuk
menghitung menggunakan rumus regresi linear, kita harus mengetahui X dan Y-nya. X adalah waktu dan Y adalah R yang sudah dilogkan. Cara menghitung regresi linear yaitu klik mode, kemudian klik regresi dengan mengklik angka 3 dan linear angka 1. X 0,25, 2,25 M plus. Untuk data yang kedua yaitu T-nya 0,5, dan Y-nya 1,60 M plus. Dan data yang terakhir yaitu 1, Y-nya 0 M plus. Selanjutnya klik Shift SVR dan pilih yang ada ABR. Untuk mencari A yaitu tekan 1 kemudian sama dengan, yaitu nilai A-nya 3,05. Kemudian untuk mencari nilai B tekan Shift lagi kemudian SVR dan cari lagi yang ada ABR-nya. Kemudian untuk mencari nilai B-nya tekan 2 kemudian sama dengan, dan hasilnya min 3,02. Dan yang ketiga mencari nilai R yaitu Shift klik SVR kemudian cari yang ada ABR-nya, kemudian klik angka 3 kemudian sama dengan, yaitu hasilnya min 0,99. Untuk mencari nilai K kita menggunakan data yang B dan rumusnya B sama dengan min K. K sama dengan min B. K sama dengan min dalam kurung dari nilai B-nya min 3,02. Dikatakan min dikali min sama dengan plus, jadi nilai K-nya plus 3,02. Dan satuannya per jam. Jadi nilai K-nya yaitu 3,02 per jam. Selanjutnya yaitu akan menghitung metode laju ekresi obat dengan menggunakan metode RET yang sudah diketahui untuk jamnya yaitu 0,25, 0,5, dan 1. Untuk DU atau kadar obat dalam urin yaitu 160, 140, dan 200. Untuk TEMID yaitu waktu pertengahan. D, DU per DT yaitu kadar obat dalam tubuh per satuan waktu. Untuk log yaitu untuk mencari nilai K dengan rumus regresi linear. Untuk mencari TEMID yaitu waktu saat itu ditambah waktu sebelumnya dibagi 2. 0,25 ditambah 0. 0 adalah waktu sebelum 0,25 dibagi 2 sama dengan 0,125. Yang kedua yaitu 0,5 ditambah 0,25 dibagi 2 sama dengan
0,375. Yang kedua yaitu 1 ditambah 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,75. Untuk mencari DU per DT yaitu dengan DU per DT. DT waktu saat itu dikurangi waktu sebelumnya. Seperti 160, DU-nya 160 dibagi waktu saat itu yaitu 0,25 dikurangi 0 sama dengan 640 mg. Yang kedua yaitu 140 dibagi 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 560 mg. Yang ketiga yaitu 200 dibagi 1 dikurangi 0,5 sama dengan 400 mg. Untuk mencari log yaitu pencet log, cari di DU yaitu 640 sama dengan 2,806 dibulatkan menjadi 2,81. Yang kedua, log 560 sama dengan 2,748 dibulatkan menjadi 2,75. Yang ketiga yaitu log 400 sama dengan 2,60. Untuk mencari X dan Y yaitu dari T mid dan Y dari DU per DT yang hasilnya yang sudah dilogkan. Ini caranya, klik mode, drag-nya klik 3, linearnya klik 1. Jadi cara menghitungnya yaitu 0,125, 2,81. Untuk yang berikutnya klik M plus 0,375, 2,75, klik M plus. Yang ketiga yaitu 0,75,260. Lalu klik M plus lagi. Dan untuk mengetahui nilai ABR, tekan Shift lalu SVR. Lalu sama dengan hasilnya 2,86. Untuk mencari B seperti tadi, klik Shift lalu SVR, klik selanjutnya, klik nomor 2 sama dengan min 0,34. Untuk mencari R yaitu klik Shift SVR, klik selanjutnya, klik 3 sama dengan R yaitu 0,9 min 0,99. Untuk mencari nilai K yaitu B sama dengan min K pindah ke kanan sama dengan min B, masukkan min B nya min 0,34 sama dengan 0,34. Kenapa jadi positif? Karena min kali min menjadi positif per satuannya jam. Cynthia Chandra Oktaviani menjelaskan teori, Nur Hasmilah Wisudawati contoh soal metode analiza, Novianti Apipa contoh soal metode